Kisah dalam video ini mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang barangkali mulai disepelekan dalam kehidupan sekarang ini, yaitu tentang menepati janji. Jika hari-hari biasa sinar matahari begitu panas menyengat di Makkah dan Madinah, tetapi tidak dengan hari itu. Hembusan angin menyapu lembut ke setiap penjuru kota. Menikmati kondisi tersebut, Umar bin Khattab bersama sahabat lainnya sedang duduk-duduk setelah mengerjakan kewajibannya sebagai khalifah. Umar memang terkenal loyal dengan rakyatnya. Ia selalu melihat kondisi rakyatnya sebelum dia berdiskusi dengan para sahabat yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Salam, wahai Khalifah Umar. Semoga engkau selalu dalam keadaan baik. Umar langsung menjawab salam, dan balik mendoakannya. Semoga engkau juga demikian wahai anak muda, kata Umar kepada dua pemuda yang sedang memegangi seorang laki-laki dengan tangan terikat. Setelah menjawab salam, pandangan mata Umar tidak lagi tertuju kepada dua orang pemuda itu, tetapi beralih kepada seseorang dengan tangan terikat yang datang bersama dua pemuda itu. Meski mengetahui bahwa itu adalah ketidakadilan, Umar tak tergesa-gesa berkesimpulan. Ia tidak mendahului bertanya sebelum mendengarkan penjelasan langsung dari kedua pemuda itu. Wahai Amirul Mukminin, pemuda ini telah membunuh ayah kami. Setelah itu, pemuda yang terikat tangannya berkata, wahai Amirul Mukminin, dengarkanlah penjelasanku terlebih dahulu. Mendengar permintaan dari pemuda yang terikat tangannya itu, salah seorang di antara pemuda itu berkata, tidak, hal itu tidaklah penting. Kamu beruntung kami tidak melakukan balas dendam, padahal ayah kami telah engkau bunuh. Kami justru membawamu kepada Khalifah Umar. Kondisi mulai tegang, dan Umar pun segera menenangkan mereka yang saling beradu pendapat. Umar kemudian meminta mereka untuk tidak emosi dalam memberi penjelasan. Lebih baik kalian berdua diam terlebih dahulu. Aku ingin mendengar cerita tentang kejadian sebenarnya, kata Umar. Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke satu tempat. Karena terlalu letih, pemuda yang terikat itu tertidur. Namun, ketika terbangun, ia mendapati untanya telah hilang. Tak jauh dari lokasi dia tertidur, pemuda itu melihat untanya sedang asyik memakan tanaman di sebuah kebun. Lalu ia berusaha menghalaunya, tetapi unta itu tidak juga berpindah. Tak lama kemudian, datanglah seseorang dan terus melempar batu ke arah untanya. Lemparan itu tepat ke arah kepala unta, maka untanya seketika itu mati. Pemuda itu mengakui, setelah melihat untanya mati akibat lemparan batu tersebut, ia marah dan kesal. Lalu ia mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah orang yang melempari untanya itu. Tak disangka, batu itu mengenai kepalanya hingga lelaki itu jatuh tersungkur dan meninggal. Sebenarnya ia tidak berniat untuk membunuhnya. Mendengar penjelasan pemuda itu, Umar memutuskan bahwa ganjaran atas perbuatannya itu adalah qisas, yaitu hukuman mati. Pemuda itu ikhlas menerimanya. Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakan qisas atasku. Aku ridho pada ketentuan Allah, tetapi izinkan aku menunaikan semua amanah yang tertanggung dulu. Pemuda itu mengajukan permintaan. Amanah yang tertanggung itu, bahwa dia masih memiliki seorang adik yang juga sudah ditinggalkan ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya itu telah mewariskan harta, dan dia menyimpannya di tempat yang tidak diketahui oleh adiknya. Untuk itu, ia meminta kepada Khalifah Umar memberi waktu selama 3 hari, untuk pulang ke kampung agar ia bisa menyerahkan warisan itu kepada adiknya. Mendengar permintaan itu, Umar tidak buru-buru mengabulkannya sebelum ada yang memberikan jaminan. Lalu Umar berkata, siapakah yang akan menjadi penjaminmu? Pemuda itu tertunduk bingung siapa yang akan menjadi penjaminnya, karena ia adalah orang asing. Tiba-tiba ada seseorang berkata, jadikan aku penjaminnya ya Amirul Mukminin. Seseorang itu adalah Salman Al-Farisi. Khalifah Umar terkejut, dan memberikan peringatan seakan meminta Salman menarik kesediaannya sebagai penjamin. Khalifah Umar berkata, demi Allah, engkau belum mengenalnya. Jangan main-main dengan urusan ini. Cabut kesediaanmu, perintah Umar. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perintah Khalifah Umar, Salman berkata, pengenalanku padanya tak beda dengan pengenalanmu, ya Umar.
Aku percaya kepadanya sebagaimana engkau mempercayainya, kata Salman yang membuat orang-orang tertegun mendengar kata-kata bermakna itu. Lalu, dengan berat hati, Umar melepas pemuda itu dan menerima penjaminan yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Sementara, dua pemuda yang ayahnya terbunuh itu mulai harap-harap cemas dalam hatinya. Pada hari ketiga, Umar, para sahabat dan dua lelaki itu menunggu pemuda tersebut. Hingga tengah hari, pemuda itu belum juga datang. Kedua lelaki tersebut mulai gelisah. Salman dengan tenang dan tawakal melangkah ke tempat kisah sebagai penerima jaminannya. Ketika Salman sudah berada di tempat akhir hukuman, tiba-tiba sesosok bayang-bayang berlari tergopoh-gopoh, terseok, terjerembab lalu bangkit dan nyaris merangkak. Pemuda itu dengan tubuh berpeluh dan napas terputus-putus jatuh ke pangkuan Umar. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya, meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar protes atas keterlambatan pemuda itu. Namun, sang pemuda berkata, urusanku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun, dan terpaksa kutinggalkan lalu aku berlari. Sebelum melakukan hukuman, Khalifah Umar berkata, demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa engkau bersusah payah untuk kembali? Sambil menenangkan pemuda itu dan memberinya minum. Setelah menerima pemberian air dari Umar, pemuda itu berkata, supaya jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria yang menepati janji. Umar mendekati Salman yang tidak jauh dari pemuda itu, lalu berkata, mengapa kau mau menjadi penjamin seseorang yang tak kau kenal sama sekali? Dengan tegas tetapi lembut Salman menjawab, agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin tak ada lagi yang saling percaya dan menanggung beban saudaranya. Kedua lelaki yang ayahnya telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami telah memaafkan pemuda yang menepati janji ini. Mendengar perkataan tersebut, Umar bertanya, mengapa kalian berbuat seperti itu? Kedua lelaki itu menjawab, agar jangan ada yang mengatakan, di kalangan kaum muslimin tak ada lagi yang saling memaafkan dan kasih sayang. Kemudian Umar berkata, wahai Salman, kamu sungguh berani. Dan engkau pemuda, engkau adalah Al-Wafi, dan kalian berdua sangat mulia. Bersalamanlah, dan kuatkan ukhuwah di antara kalian. Sesama saudara memang sudah selayaknya saling menepati janji, saling percaya dan saling memaafkan. Itulah kisah dari pemuda yang menepati janji. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menepati janji. Terima kasih dan sampai jumpa.